Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam video saya. Pada kesempatan ini, kita sama-sama akan belajar mengenai bagaimana kita menyelami pikiran Tuhan, terutama yang berkaitan dengan doa kita. Seringkali dalam berdoa, kita ingin memaksa kehendak kita lah yang dikabulkan. Walaupun di mulut dan hati kita tahu bahwa kuasa Tuhanlah yang menentukan. Atau kita berkata berserah, tetapi dalam hati kita terus berharap Tuhan mengabulkan doa kita. Apakah itu salah? Tentu tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Yang harus mendapat perhatian adalah bagaimana kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Apakah kita akan menjadi kecewa, lalu kita malas lagi bersekutu dengan Tuhan, atau bahkan meninggalkan Tuhan? Itulah sebabnya banyak orang yang tidak dapat menerima kenyataan ketika musibah atau badai datang menerpa di dalam kehidupan mereka. Maka sering pertanyaan yang dilontarkan adalah, mengapa harus saya alami semuanya ini? Atau masih adakah Tuhan di dalam kehidupan saya? Saya kan sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa janji-janjinya tidak tergenapi di dalam kehidupan saya? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika kita menghadapi badai hidup tersebut. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana kita menyelami pikiran Tuhan terhadap doa kita. Mari kita lihat di Ibrani 5:13-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ayat tersebut berbicara tentang iman. Ketika iman kita masih tipis, apakah itu karena kita baru dibaptis atau karena kita sudah lama dibaptis, tetapi kehidupan kita tidak berubah. Misalnya kita masih tetap malas berdoa, kita malas bergereja, malas membaca firman Tuhan, masih terus hidup di dalam dosa dan lain-lain, maka dikatakan kita seperti anak kecil yang masih tidak mengerti akan kebenaran. Dalam keadaan seperti ini, maka kita akan terus memerlukan susu sebagai makanan kita. Kita masih hidup menuruti nafsu kedagingan kita. Jadi dalam keadaan ini kita masih terus harus ditolong, diingatkan, diberitahu, dituntun, dan seringkali ngambek ketika ada sedikit masalah. Atau kita terlalu manja terhadap berbagai masalah yang kita hadapi. Dan masih banyak contoh-contoh yang dapat kita ambil, yang pada prinsipnya sama seperti perilaku anak kecil yang hanya memerlukan susu. Tuhan mengatakan bahwa mereka ini belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan untuk mereka yang sudah lama dibaptis tetapi masih seperti anak kecil, yaitu yang memerlukan susu, maka Tuhan mengatakan di Ibrani 15 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kepada kita semua yang sudah dibaptis untuk waktu yang lama, maka kita harus berubah. Kita harus menjadi dewasa. Jangan terus berlaku seperti anak kecil yang terus meminta susu. Kita harus berani memakan makanan yang keras. Artinya kita harus berani menerima pencobaan yang sifatnya untuk menaikkan iman level kita. Bukan pencobaan karena kita jatuh di dalam dosa. Kita harus berani memanggul salib kita.
Dengan demikian maka iman kita akan lebih kuat atau naik level dari waktu ke waktu. Tuhan akan terus mengubah hidup kita dari seperti anak kecil menjadi dewasa. Jadi mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa di dalam hidup kita ini akan selalu datang silih berganti yang namanya pencobaan atau pergumulan. Yang paling penting, pencobaan atau pergumulan itu bukan karena dosa yang kita perbuat, tetapi atas kehendak Tuhan. Kita harus berusaha menuruti kehendak Tuhan. Hal ini penting dan harus kita terima sebagai suatu landasan yang akan menentukan iman kita. Ketika kita menerima hasil dari doa kita, sehingga kita akan menjadi dewasa. Sehingga pertanyaan atau keluhan-keluhan seperti yang tadi saya utarakan tidak akan terjadi lagi. Sebelum kita memasuki bagaimana kita dapat menyelami pikiran Tuhan, untuk menjawab doa kita akan melihat contoh-contoh di bawah ini yang mungkin akan sangat berguna bagi kehidupan kita. Misalnya, ketika Yesus mengadakan mukjizat yang pertama yaitu pada pesta di Kana, yaitu suatu daerah di Galilea, di mana di dalam pesta tersebut mereka kekurangan anggur. Maria, ibu Yesus, meminta Yesus untuk membuat mukjizat. Namun apa yang dikatakan Yesus? Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Dan itu dapat kita lihat di Yohanes 2 ayat 1-5. Tetapi Maria percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu jika anggur benar-benar habis pada waktunya. Jadi kita diperhatikan pada cerita tersebut di atas bahwa walaupun untuk orang tua Yesus sekalipun, dalam hal ini adalah ibunya, yang meminta pertolongan, walaupun untuk kebaikan, namun Yesus sendiri mempunyai ketetapan sendiri. Bukan berarti Yesus tidak menghormati permintaan orang tuanya. Tetapi hal ini menyatakan bahwa Yesus lebih tahu kapan dan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sebaliknya, walaupun Maria tidak mendapatkan jawaban yang langsung atas permintaannya, namun Maria tidak kecewa tetapi tetap percaya bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik. Untuk itu maka dia menyuruh para pegawai pesta itu untuk melakukan apa yang Yesus minta. Demikianlah seharusnya di dalam kehidupan kita. Kalau doa-doa kita belum terjawab, maka kita tidak usah ngambek, putus asa, marah, bersungut-sungut atau lain-lainnya. Tetapi kita harus mencontoh pada Maria bahwa kita tetap percaya Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik. Bagian kita adalah melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu tetap percaya, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap memuji Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Cerita lain lagi adalah cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus adalah adik Marta yang juga dikenal Yesus, bahkan dianggap sebagai saudara Yesus. Ketika Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sakit, Yesus tidak serta-merta datang langsung ke Betania. Padahal waktu itu Yesus ada di Yerusalem, yang jaraknya hanya 2 mil saja. Kalau kita hitung 2 mil itu kurang lebih 3,5 kilometer. Tetapi Yesus menunda sampai beberapa hari, sampai akhirnya Lazarus mati. Namun seperti kita ketahui di akhir cerita tersebut, akhirnya Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Dapat kita lihat di Yohanes 11 ayat 1-44. Cerita tersebut memberikan pesan moral kepada kita semua bahwa jika kita mempunyai masalah, berdoalah memohon pertolongan kepada Tuhan. Namun keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Walaupun tidak langsung Tuhan Yesus mengabulkan doa kita, namun kita harus tetap percaya atau beriman. Cerita lain adalah ketika Yesus bersama murid-muridnya ada di dalam satu perahu. Ketika datang angin ribut, murid-murid Yesus itu begitu panik menghadapinya. Mereka seakan-akan kehilangan kendali.
walaupun bersama dengan Yesus. Sehingga mereka dapat berkata kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Hal ini dapat kita lihat di Matius 8 ayat 24-26. Pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita ini adalah jangan takut kita jika kita bersama Yesus. Kita tidak akan binasa. Yesus akan mampu menghentikan badai di dalam kehidupan kita seketika jika Yesus berkenan. Artinya doa ini langsung akan didengar dan dikabulkan oleh Yesus. Namun ada cerita lain lagi, yaitu doa yang tidak dikabulkan, yaitu doa Rasul Paulus. Rasul Paulus yang begitu hebat dipakai Tuhan pernah berdoa meminta supaya duri di dalam dagingnya diangkat. Rasul Paulus mengerti bahwa hal itu baik untuk dirinya, yaitu supaya dia tidak sombong atau bermegah diri terhadap pelayanannya, sehingga dia terus berharap kepada Tuhan. Rasul Paulus ingin supaya duri tersebut diangkat sehingga tidak mengganggu pelayanannya. Tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Namun justru Tuhan memberikan yang lebih baik daripada yang Rasul Paulus minta. Rasul Paulus boleh terus menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sementara banyak orang yang menerima kasih karunia-Nya namun tidak bisa merayakan kasih karunia di dalam hidupnya. Tuhan selalu menyertai kehidupan Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Bahkan namanya tidak akan pernah hilang sampai kapanpun juga. Karena tertulis di dalam Alkitab. Bahkan makin dikenal orang, makin banyak dikenal orang dengan adanya penuaian jiwa-jiwa di seluruh dunia. Jadi Rasul Paulus pada mulanya yang hanya ingin berkarya di daerah Asia kecil saja dan sekitarnya, namun kenyataannya Tuhan memberikannya jauh melebihi harapannya, yaitu sampai ke seluruh pelosok dunia. Demikian juga di dalam kehidupan kita, dalam menjawab doa kita Tuhan mempunyai 3 jawaban. Yang pertama yaitu langsung dikabulkan seperti cerita di dalam angin ribut tadi. Jika Tuhan langsung mengabulkan doa kita, itu berarti Tuhan ingin iman kepercayaan kita itu bertambah. Sama seperti anak kecil yang diberi susu. Bisa kita bayangkan atau bahkan mungkin kita pernah sendiri mengalaminya. Biasanya permohonan dikabulkan itu terjadi pada masa-masa pertama kita menerima Yesus atau biasa dikenal dengan cinta mula-mula. Sehingga membuat kita lebih bersemangat ke gereja. Lebih semangat membaca firman, lebih semangat mengikuti ibadah, bahkan mulai mau melayani. Semua tindakan itu membuktikan bahwa iman percaya kita telah bertambah dengan cepat. Setelah iman kita mencapai tingkatan tertentu, kemudian doa kita akan dijawab oleh Tuhan dengan cara yang lain. Misalnya doa yang tidak dikabulkan. Sama seperti doa Rasul Paulus yang tidak dikabulkan. Namun akhirnya Rasul Paulus menerima lebih daripada yang dia minta. Demikian juga dengan doa kita yang tidak dikabulkan. Maka kita kecewa, bersungut-sungut, atau meninggalkan ibadah. Tetapi percayalah bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Untuk itu diperlukan iman dewasa, supaya kita juga dapat makanan yang keras. Ini terjadi pada mereka yang sudah lama mengikuti Yesus dengan setia, termasuk juga di dalamnya pelayanan mereka terhadap gereja. Untuk itu diperlukan iman dewasa, supaya kita dapat. Jadi jika kita masuk ke dalam pencobaan yang berat, yang bukan karena dosa kita, itu adalah pencobaan untuk menaikkan iman percaya kita. Jadi tidak perlu lagi kita bertanya kepada Tuhan, mengapa begini atau mengapa begitu, protes terhadap Tuhan dan lain-lain. Kita percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih baik daripada apa yang kita minta. Kemudian yang ketiga yaitu doa yang tertunda.
Sama seperti cerita air dirubah menjadi anggur di Kana. Atau cerita tentang Lazarus. Itu mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan menyerahkan keputusan di tangan Tuhan. Bagian kita hanya percaya saja. Ini juga akan meningkatkan iman percaya kita, namun pada tingkatan yang sedang. Namun sukacita yang besar akan selalu menyertai mereka yang sabar menanti janji Tuhan. Jadi jika kita masuk ke dalam pencobaan yang berat, yang bukan karena dosa kita, itu adalah pencobaan untuk menaikkan iman percaya kita. Jadi tidak perlu lagi kita bertanya kepada Tuhan, mengapa begini atau mengapa begitu, protes terhadap Tuhan dan lain-lain. Kita percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih baik daripada apa yang kita minta. Kemudian yang ketiga yaitu doa yang tertunda. Sama seperti cerita air dirubah menjadi anggur di Kana. Atau cerita tentang Lazarus. Itu mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan menyerahkan keputusan di tangan Tuhan. Bagian kita hanya percaya saja. Ini juga akan meningkatkan iman percaya kita, namun pada tingkatan yang sedang. Namun sukacita yang besar akan selalu menyertai mereka yang sabar menanti janji Tuhan. Jadi ada bonus yang telah Tuhan sediakan bagi mereka yang bersabar menanti janji Tuhan, yaitu sukacita yang luar biasa. Marta yang mula-mula menyayangkan kedatangan Tuhan yang dianggap terlambat, akhirnya menerima berkat yang dimintanya, yaitu supaya Lazarus dibangkitkan. Tidak itu saja diterima oleh Marta, tetapi juga ada sukacita yang besar atas peristiwa tersebut. Dapat kita membayangkan kalau kita misalnya kehilangan sesuatu yang sangat berharga atau sangat kita cintai atau sayangi. Contoh kecil saja, misalnya saja kita mempunyai hewan peliharaan, anjing atau kucing kesayangan kita. Lalu hilang. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan supaya anjing atau kucing tersebut dapat diketemukan atau setidak-tidaknya kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, anjing atau kucing tersebut berhasil diketemukan atau kembali ke rumah. Maka apa yang kita rasakan? Tentu sukacita yang besar, bukan? Sukacita ini akan menjadi jauh lebih besar jika anjing atau hewan kita itu kita ketemukan seketika. Lebih besar jika kita ketemukannya beberapa hari kemudian. Apalagi Marta, di mana Lazarus sudah mati. Bahkan dikatakan mungkin sudah busuk jasadnya karena sudah 4 hari di dalam gua. Namun akhirnya bangkit daripada kematiannya. Jadi kalau kita mengerti bahwa berbagai jawaban dapat Tuhan berikan, tentu Tuhan mempunyai maksud tertentu pula. Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat dan harus apa yang dia kerjakan. Agar kehidupan kita atau iman kita percaya terus bertambah sehingga mencapai tingkatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Hingga akhirnya kita boleh masuk dalam kehidupan yang kekal. Tidak usah kita berdoa untuk mendesak Tuhan. Memaksa kehendak Tuhan sama halnya seorang bapa di dunia yang akan menolak permintaan anaknya jika dirasakan permintaan tersebut akan membawa akibat yang kurang baik. Bapa dunia yang jahat tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Apalagi Bapa kita yang di sorga, dia begitu sungguh amat baik. Dia terus menyertai kehidupan kita, dia yang memegang tangan kita ketika kita berjalan di lembah kekelaman. Dia yang menggendong kita ketika kita sudah tidak mampu berjalan. Bahkan dia juga yang mengerti bahasa tetesan air mata. Di Alkitab dikatakan bahwa sebenarnya manusia tidak mampu untuk berdoa sekalipun. Hanya Roh Kudus yang mengajarkan kita berdoa. Maka ketika kita bersedih hanya bisa mengeluarkan air mata. Sehingga kita tidak bisa berkata-kata lagi dengan tubuh kita. Tetapi Roh Kudus akan mengambil alih semuanya itu. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berdoa kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Itulah sebabnya dikatakan Tuhan Maha Tahu dan mengerti bahasa tetesan air mata. Tuhan sangat tahu apa yang kita rasakan dan juga apa yang harus diperbuatnya. Yang terpenting adalah mata dan hati kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Setelah kita sedikit mengerti dan memahami pikiran Tuhan terhadap doa kita juga dapat melihat contoh lain. Seringkali Tuhan telah menjawab doa kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Karena apa yang kita harapkan dengan apa yang Tuhan perbuat tidak sama. Ingat, Tuhan tidak lagi banyak membuat mukjizat. Kalau di dalam perjanjian lama Tuhan Allah banyak membuat mukjizat. Seperti 10 tulah, memberikan mana atau burung puyuh pada bangsa Israel ketika mereka ada di gurun. Mengubah air yang pahit menjadi manis di Mara, mengeluarkan air dari bukit di Meriba, mengabulkan doa Nabi Elia untuk mendatangkan api untuk korban bakarannya, mengabulkan doa Nabi Elia untuk tidak mendatangkan hujan maupun mendatang hujan, memberikan bahan roti kepada janda Sarfat dan lain-lainnya. Masih banyak sekali mukjizat yang kita bisa gali di dalam Alkitab. Semua itu Tuhan lakukan supaya bangsa Israel percaya kepada Tuhan Allah. Bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa penuh. Yang akan menuntun kepada mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Serta menghindari penyembahan berhala. Jadi iman mereka itu masih rendah. Demikian juga ketika Yesus pertama kalinya ke dunia. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesuslah yang dikirim oleh Bapa yang di surga untuk menjadi Sang Mesias. Untuk itulah Yesus banyak membuat mukjizat di dalam pelayanannya. Air diubah menjadi anggur, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang buta, memberikan 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, membangkitkan orang mati dan lain-lainnya. Semua itu Yesus lakukan agar orang Israel percaya bahwa Yesus bukanlah nabi biasa, tetapi anak Allah yang dikirim ke dunia. Lagi-lagi pemikiran manusia tidak sama dengan apa yang dipikirkan Allah. Bangsa Israel yang menghendaki dikirimkan Sang Mesias yang gagah, berani dan perkasa. Seorang raja yang besar yang akan membebaskan bangsanya dari penjajahan orang Romawi. Tetapi Tuhan mengirimkan Sang Mesias adalah seorang tukang kayu yang lembah lembut pula, yang lahir di kandang domba, yang miskin, yang dianggap tidak mempunyai kekuasaan dunia. Sekarang sudah 2000 tahun lebih kita mengenal Tuhan Allah. Atau masih perlukah Allah untuk melakukan mukjizat seperti dulu untuk memperkuat iman percaya kita? Kalau itu yang terjadi, maka Yesus mengatakan kepada mereka tidak akan diberi tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Hal itu dapat kita lihat di Matius 16 dari ayat 1 sampai 4. Kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat ini, yang tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Jadi janganlah kita seperti orang Farisi atau orang Saduki yang selalu meminta tanda dari sorga. Yang bisa saya tafsirkan adalah untuk membuat suatu mukjizat. Saya tidak anti dengan mukjizat, bahkan saya sangat percaya bahwa mukjizat itu masih ada sampai hari ini. Tetapi mukjizat yang terjadi adalah atas kehendak Tuhan, bukan karena desakan kita. Dan Allah hanya akan membuat mukjizat untuk hal-hal yang penting. Atau setidak-tidaknya ada misi yang hendak Allah nyatakan. Terlalu kecil kalau mukjizat itu hanya dinyatakan untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang saja. Apalagi hanya untuk menyombongkan umatnya.
Dalam hal di atas juga menyatakan bahwa Tuhan sekarang menyatakan tanda atau mukjizat tersebut tidak secara langsung, tetapi melalui tanda-tanda yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita tidak mau percaya, maka Tuhan akan membuatnya menjadi percaya pada suatu hari. Sama seperti Yunus yang diperintah Tuhan ke Niniwe, tetapi melarikan diri ke Tarsis. Akan tetapi atas kuasa dan kehendak Tuhan, Yunus akhirnya pergi juga ke Niniwe. Jadi sekarang Tuhan membuat mukjizat itu tidak seperti dulu lagi, yaitu air dirubah menjadi anggur. Tetapi Tuhan membuat mukjizat melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yaitu merubah keinginan kita di mana air akan terasa seperti anggur. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Bukankah yang penting adalah yang kita rasakan adalah anggur? Kita tidak lagi berkonsentrasi pada apa yang kita minum, tetapi apa yang kita rasa. Mungkin ada yang berkata, ya tapi kan beda. Kalau Tuhan menyatakan langsung mengubah di depan mata kita air menjadi anggur, itu akan membuat kita menjadi bangga. Dan itu membuat secara kasat mata bahwa Tuhan kita itu yang berkuasa dan Dia adalah yang ajaib. Tetapi Yesus berkata bahwa hidup kita bukan karena hanya melihat, tetapi karena percaya. Sebenarnya semua itu hanya untuk kebanggaan diri kita. Kalau kita itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan di balik peristiwa itu tanpa kita sadari, kita akan bercerita dengan bangga bahwa Tuhan kita mampu melakukan apapun juga. Namun Tuhan tidak memerlukan semua itu. Kitalah manusia yang memerlukan pengakuan itu. Sebab semua itu sudah Tuhan dapatkan 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih. Demikian juga dengan jawaban doa kita. Kalau kita berdoa untuk meminta kesehatan yang baik, maka Tuhan tidak langsung membuat kita menjadi kebal terhadap berbagai penyakit. Tetapi Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk menyeleksi makanan kita, memberikan waktu kita untuk berolahraga, dan lain-lainnya. Dan seringkali ini kita tidak menyadarinya. Kalau kita berdoa untuk menjadi kurus misalnya, maka tidak langsung Tuhan menjadikan badan kita kurus atau menciut. Tetapi kita akan diberi hikmat untuk memilih makanan yang sehat, menghindari makanan yang lemak. Kita semua tahu itu. Itulah hikmat yang daripada Tuhan. Tetapi kita lebih senang memuaskan nafsu makan kita. Kalau kita berdoa untuk menjadi gemuk, maka Tuhan juga tidak akan menjadikan badan kita seketika menjadi melar. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kita, selera makan yang tinggi. Jadi kalau kita berdoa untuk menjadi lebih sabar, Tuhan juga tidak serta-merta menjadikan kita menjadi orang yang paling sabar. Tetapi justru Tuhan akan memberikan kita pencobaan di dalam kehidupan kita. Tetapi tentu saja sekali lagi pencobaannya itu bukan karena dosa yang kita perbuat. Kalau kita berdoa misalnya untuk bisa lebih mengasihi sesama kita, maka Tuhan juga tidak akan langsung memberikan hati yang kasih. Tetapi Tuhan akan mendatangkan orang yang perlu dikasihi. Dan seringkali kita juga tidak menyadari hal ini. Kalau kita meminta berkat, misalnya berupa uang, maka Tuhan juga tidak akan menjatuhkan setumpuk uang di hadapan kita. Tetapi kita akan diberi kesehatan yang baik, kesempatan berusaha yang baik, tubuh yang baik untuk mencari uang dan lain-lainnya. Kalau kita meminta kesembuhan, Tuhan juga tidak langsung akan menyembuhkan penyakit kita. Tetapi Tuhan akan memberikan hikmat kita untuk berdoa dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita akan ditunjuk pergi ke dokter mana yang kita perlukan. Kita juga mungkin akan diberi hikmat tentang obat apa yang harus dimakan atau di mana obat tersebut berada. Dan masih banyak lagi contoh kehidupan lain yang kita alami sehari-hari. Jadi sekarang setelah kita mengetahui bahwa cara Tuhan untuk melakukan mukjizat atau menjawab doa kita tidak lagi secara langsung, tetapi banyak cara yang dapat dipakai oleh Tuhan. Untuk itu marilah Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih,
kita harus membuka mata dan hati kita dengan baik, serta meminta hikmat dari Roh Kudus, supaya kita dapat melihat dengan jelas dan teliti apa yang telah diperbuat Tuhan terhadap doa kita. Mari kita renungkan bersama. Mungkin doa yang selama ini sudah terjawab dengan memakai cara Tuhan, namun kita tidak menyadarinya. Bahkan kita tetap menganggap bahwa Tuhan belum menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak mau mengubah pandangan kita terhadap keputusan Tuhan. Atau bahkan sebaliknya, kita akan menyadari bahwa sebenarnya Tuhan sudah menjawab doa kita dengan memakai jalan pikiran Tuhan. Dengan demikian kita bisa lebih bersyukur. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Jika saudara, Bapak, Ibu menganggap firman Tuhan ini memberkati dan ingin memberkati saudara seiman kita, silakan share sebanyak-banyaknya video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.